Oke, kembali lagi kita ke soal nomor 24. Di sini soalnya, di antara reaksi substitusi di bawah ini yang berlangsung melalui mekanisme reaksi radikal bebas adalah. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini berarti kita harus menganalisis setiap option dan kita melihat option mana yang tepat yang dijadikan untuk mekanisme reaksi radikal bebas. Nah, berarti untuk menjawab soal ini di sini terdapat dua kata kunci yang harus kita ngerti. Yang pertama yaitu mekanisme reaksi dan juga radikal bebas. Nah, jadi kita harus mengerti mekanisme reaksi itu apa, radikal bebas itu seperti apa, dan mekanisme reaksi radikal bebas itu seperti apa dulu sehingga kita dapat menganalisis setiap option yang ada. Oke? Nah, jadi mekanisme reaksi itu ialah pemutusan dan pembentukan ikatan yang terjadi pada proses bahan awal berubah menjadi produk. Jadi intinya mekanisme reaksi berarti pemutusan dan pembentukan ikatan yang dimana itu berarti dimulai dari reaktan dan akan diubah menjadi produk kayak gitu. Next, jadi untuk jenis bereaksi yang dimaksud pada soal ini berarti ada 3 jenis bereaksi yang dimana ada reaktannya baik yang berupa nukleofil, ada elektrofil dan radikal bebas. Nah, nukleofil ini berarti spesies yang ditarik menuju pusat positif. Dan biasanya itu nukleofil itu dia berupa suatu basa Lewis. Jadi nukleofil dan elektrofil ini dia berbanding terbalik. Kalau misalnya nukleofil dia spesies yang ditarik menuju pusat positif, berarti untuk elektrofil dia akan tertarik oleh pusat negatif gitu. Kalau misal nukleofil dia suatu basa Lewis, berarti elektrofil dia suatu asam Lewis. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi untuk nukleofil dia biasanya berupa anion, sedangkan untuk elektrofil dia berupa kation. Nah, sedangkan yang disoal di sini kan radikal bebas kan. Nah, jadi radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu spesies yang mempunyai elektron tidak berpasangan. Jadi radikal bebas itu berarti spesies yang mempunyai elektronnya itu tidak berpasangan kayak gitu. Oke, next. Kita langsung aja. Jika teman-teman udah ngerti mekanisme reaksi seperti apa dan radikal bebas seperti apa, kita langsung aja menganalisis setiap option yang ada. Oke, untuk option A, di sini kita lihat bahwa benzena dengan substituannya berupa untuk bereaksi dulu ya. Untuk bagian kiri, di sini untuk bagian A, benzena dengan substituannya berupa CH3 dan direaksikan dengan Cl2 gitu. Nah, berarti kita lihat bahwa pada produk ini, pada bagian produk, ternyata salah satu atom H pada benzena dia tersubstitusi dengan atom Cl. Sehingga untuk reaksi bagian A ini dia merupakan reaksi substitusi elektrofilik. Dikarenakan untuk bagian A ini terjadi reaksi penambahan substituen Cl ke dalam cincin benzena. Jadi kalau misalnya salah satu atom Cl dia ditambahkan ke dalam cincin benzena, di sini kan kayak kesannya berarti atom Cl dia udah dimasukkan ke dalam cincin benzena tanpa mengurangi CH3 ini, berarti itu disebut dengan reaksi substitusi elektrofilik kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk option B. Untuk option B di sini benzena dengan substituannya berupa CH3 ditambah dengan Cl2. Nah, di sini dia menghasilkan CH2 dengan Cl. Nah, perbedaan antara option A dengan option B, untuk option A ini, untuk option A CH3 di sini dia tetap menjadi CH3 dan Cl di sini yang Cl2 dia di sini menjadi Cl. Tetapi untuk option B di sini CH3 dan di sini kan CH3 nih. Tetapi untuk produknya CH3 itu dia salah satu atom H pada CH3 ini dia tersubstitusi menjadi Cl. Dia digantikan oleh Cl yang ini. Jadinya produknya itu substituennya berupa CH2Cl. Nah, jadi CH2Cl ini dia sebenarnya sama aja dengan CH3. Jadi Cl ini dia merupakan salah satu atom dari CH3 namun udah digantikan oleh Cl kayak gini. Nah, jadi jika terjadi reaksi kayak gini itu namanya reaksi radikal bebas, dikarenakan bagian yang tersubstitusi itu dia merupakan bagian dari alifatik senyawanya sehingga dia membutuhkan bantuan radikal untuk menambahkan bantuan substituen di dalamnya. Nah, dan juga untuk suatu radikal itu dia lebih suka menyerang dengan memutuskan ikatan CH di luar cincin benzena.
Jadi cincin benzen atau cincin vinil ini dia relatif stabil dengan adanya delokalisasi elektron P yang dapat menghalangi serangan radikal. Nah, jadi intinya untuk option B ini dia yang termasuk reaksi radikal bebas. Jadi option B. Nah, jadi option B dan option A ini tadi udah dijelaskan perbedaannya. Option A CH3 dan intinya untuk option A dia itu termasuk reaksi substitusi elektrofilik dikarenakan untuk CH3-nya ini dia tetap tidak tergantikan oleh Cl2 yang sini, kayak Cl di sini dia masuknya aja di sini gitu. Tapi untuk CH3 di sini dia salah satu atom H pada CH3 ini dia digantikan oleh Cl sehingga jadinya CH2Cl kayak gitu. Nah, itu berarti termasuk reaksi radikal bebas. Jadi untuk option B itu dia merupakan reaksi radikal bebas. Nah, berarti kita udah tahu nih jawabannya yaitu option B, tetapi coba kita analisis option C lanjut. Nah, untuk option C juga ini dia termasuk reaksi substitusi elektrofilik sama aja dengan option A dikarenakan adanya penambahan substituan ke dalam cincin benzen. Nih, jadi yang tadi di sini kan benzena ditambah dengan HNO3. Nah, berarti di sini pada produk terjadi adanya penambahan substituen NO2 ke dalam cincin benzen, sehingga itu disebut dengan reaksi substitusi elektrofilik. Nah, untuk option D ini kita lihat, ini dia termasuk reaksi substitusi nukleofil dikarenakan NH3 ini dia merupakan basa Lewis nih. Yang tadi kita udah tahu bahwa nih nukleofil itu dia merupakan reaktannya, jenis bereaksinya itu merupakan suatu basa Lewis. Sedangkan NH3 itu kan dia kan merupakan basa Lewis, sehingga untuk option D ini dia termasuk dalam reaksi substitusi nukleofil kayak gitu. Dimana NH3 ini dia merupakan basa Lewis yang nanti dia akan menggantikan posisi I. Nih, jadi dia CH3, nanti I ini pada produk nanti dia digantikan oleh. Nah, itu contoh dari reaksi substitusi nukleofil. Nah, untuk option E ini kan CH2 kan berarti terdapat dua rangkap kan? Ini terdapat dua rangkap. CH2. Nah, ini kan terdapat dua rangkap. Nah, pada produk CH2 dia ditambahkan dengan asam klorida, nanti akan menghasilkan C2H5Cl yang merupakan rangkap 1. Nah, jadi kalau misal terjadi perubahan ikatan rangkap dari rangkap 2 ke rangkap 1, berarti itu kan namanya terjadi pemutusan ikatan rangkap. Nah, jadi karena terjadi pemutusan ikatan rangkap, maka reaksi yang bagian E itu dia merupakan reaksi adisi, di mana reaksi adisi yang digunakan ini reaktannya berupa asam. Nah, karena ikatan rangkap 2 ini dia bereaksi dengan asam klorida, maka reaksi adisi ini dia merupakan jenis reaksi adisi elektrofilik kayak gitu. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang tadi, berarti kita dapat mengetahui di antara reaksi substitusi di bawah ini yang berlangsung melalui mekanisme reaksi radikal bebas adalah option B. Jadi pilihan jawabannya yaitu berada pada option B. Thank you.